Istana Al-Quran Rawdatun Hikmah dalam kitab Bahrul Dumur. Dan kita akan disampaikan dalam kitab ini kisah seorang wanita yang awalnya beragama Nasrani, tapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan kebalikannya, ada seorang ulama yang kemudian jadi murtad. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana beruntungnya mereka yang tetap berada di jalan Allah. Nanti kita lihat kisah detailnya supaya kita semua ngambil pelajaran dan merasa bersyukur bisa kumpul di Istana Al-Quran 4 Rawdatun Hikmah. Sebelumnya kita baca sholatan kamilah. Kita berharap semua hajat kita Allah ijabah, semua urusan kita digampangin oleh Allah, diberikan rizki berlimpah untuk taat beribadah, bekal kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bihi uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi. Sekali lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad
bi kulli ma'lumillah. Ibu, setiap orang pasti punya urusan, setiap orang pasti punya masalah. Tapi kalau kita tahu jalan keluarnya ternyata dengan sholawat. Sholawat. Ini kita baca 3 kali, dikali jumlah jamaah. Dan satu keyakinan saya, pasti di antara kita ada orang-orang yang dia kalau berdoa Allah terima langsung doanya. Mudah-mudahan nih Allah kasih kita keberkahan dunia akhirat. Ini ngomong-ngomong juga cakep-cakep amat. Palestina ini luar biasa. Mudah-mudahan nih kita menjadi orang-orang yang peduli kepada saudara kita. Jadi doa buat mereka-mereka. Baik jemaah, kita akan masuk dalam kajian kita tentang bagaimana Allah punya kuasa unpredictable, tidak pernah terduga. Allah punya kuasa, Allah punya ketentuan, tidak pernah terduga. Dan itu yang senantiasa menjadikan harapan buat kita dan menjadi waspada buat kita. Qala ba'du Sadat, telah bercerita, berkata siapa? Sebagian dari as-Sadat. Kuntu jalisan, kata dia, aku sedang duduk indal Hasan al-Basri, di majlisnya Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Famarra bina qaumun yajuruna qatilan, pada saat aku sedang duduk di majlis Imam Hasan al-Basri, tiba-tiba lewat satu kaum yang mereka sedang menyeret seorang jenazah orang yang udah mati. Jadi dia lagi duduk di majlis, kemudian lewat orang-orang lagi nyeret jenazah, lagi nyeret mayit. Falamma ra'ahul Hasan al-Basri, maka tatkala melihat akan orang yang diseret itu, siapa Hasan al-Basri, waqa'a maghsyian alaihi, pingsan seketika. Jadi begitu ngelihat ada orang yang menyeret mayit, Hasan al-Basri ngelihat pingsan langsung. Ini seorang min kibari tabi'in. Apa sebabnya beliau pingsan? Falamma afaqa min ghasyatihi, maka tatkala dia telah tersadar dari pingsannya, sa'altuhu an amrihi, aku bertanya, kata ini ba'du Sadat, aku bertanya perihal mayit itu, siapa itu mayit, sehingga begitu Hasan al-Basri melihat, beliau langsung pingsan. Pasti ada sesuatu yang membuat Hasan al-Basri menjadikan pingsan itu. Apa kata Hasan al-Basri? Inna hadar rajula, sesungguhnya ini orang mayit itu, kana min afdhalil ubadi, adalah dia termasuk orang yang paling utamanya ibadah para abid, hamba-hamba Allah. Wa kibari sadat, ini adalah orang besar. Az-zuhad, orang yang zuhud. Tapi kenapa jenazahnya diseret oleh orang-orang, oleh satu kaum? Padahal ini adalah ahli ibadah, padahal ini adalah tokoh dari ulama. Tapi mayitnya diseret sama orang kampung, nggak pakai ditanduk, diseret. Berarti kan aib, berarti ini orang kebangetan, punya kedudukan yang begitu hina. Kalau masih ditanduk, dikurung batang, masih terhormat. Ini yajurruhu qatilan, yajurruna qatilan, mereka menarik. Kalau yajurruna itu ditarik pakai begini, yajurru. Jadi ditarik tuh mayitnya. Hasan al-Basri melihatnya sampai pingsan. Kenapa beliau sampai pingsan? Ini orang ahli ibadah, ini orang ulama besar. Tapi begitu jadi mayit diseret. Allahumma sallimna ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari mati yang buruk. Makanya baca sholatan kamilah tuh pada saat wa husnul khawatimah, kita berharap betul jadi orang-orang yang dapatkan husnul khatimah. Kalau mati husnul khatimah, ibu, udah kenikmatan yang luar biasa. Saya suka ngomong sama istri saya, rasa-rasanya gitu, saya suka ngomong kayaknya duluan saya gitu. Saya bilang sama dia, kenapa? Kita kalau melihat bagaimana diceritakan alam barzakh dari orang-orang yang matinya husnul khotimah, udah kagak sabar. Kalau kita matinya husnul khotimah,
ya Allah nikmat banget hidup di alam barzakh. Kalau matinya husnul khotimah. Makanya kita sedang berusaha. Nggak ada tuh yang namanya kesusahan lagi bagi mereka yang husnul khotimah. Kata pada saat saya ditanya, abang jangan begitu. Saya bilang, karena setiap orang pasti cenderungnya pengen hidup bahagia. Bagaimana nggak enak ibu? Di dalam kubur itu semuanya fasilitas disediakan. Lah di alam rahim, bayi merasa nikmat di alam rahim karena yang dia tahu adalah alam rahim saja, maka dia anggap itu tempat paling nyaman. Begitu keluar, bayi pasti nangis dan dia tidak mau keluar. Tetapi kemudian begitu di alam dunia, dia baru lihat ternyata alam dunia begitu luas. Ada yang namanya Ciledug, ada yang namanya Setu. Dia anggap rahim biasanya atau selama ini adalah yang luas. Begitu keluar, luasan dari dunia, dunia lebih luas lagi. Begitupun alam barzakh. Yang penting kita husnul khotimah, husnul khotimah. Dan ini kita sedang berusaha berikhtiar supaya Allah redha sama kita. Duduk lama di tempat ini, apalagi yang pakai apa namanya itu Palestina, bendera Palestina. Itu orang-orang Palestina matinya syahid semua, syuhada, langsung masuk ke dalam surga. Nggak pakai dia ditanya-tanya, malaikat munkar nakir lewat, ini kok nggak ditanya? Dulu dia pakai jilbab bendera Palestina. Ada cintanya kepada saudaranya, kepada orang Palestina. Kita nggak tahu perkara-perkara kecil yang kemudian Allah ridho. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada Hasan al-Basri begitu beliau sudah sadar dari pingsannya dan berkata yang diseret itu adalah orang yang ahli ibadah, ulama besar. Kemudian aku berkata, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, akhbirna bi khabarihi, beritahukan kami dengan berita orang tersebut. Waqliqna ala amri, dan ceritakan kepada kami tentang urusannya. Kenapa bisa diseret? Ahli ibadah. Kenapa dia bisa kemudian hina? Maka kemudian bercerita Imam Hasan al-Basri, ini sebabnya ini. Dan ini dahsyatnya godaan yang dia ahli ibadah tapi masih tetap kemudian tidak luput dari ujian. Qala, bercerita Hasan al-Basri, inna hadha syaikha kharaja min baitihi yuridul masjida liyusolliya fihi. Ini awal ceritanya, sebab dia kenapa kemudian jadi mati hina. Sesungguhnya Tuan Syekh ini, dia keluar satu waktu min baitihi, dari rumahnya, yuridul masjida, dia menginginkan menuju ke masjid, liyusolliya fihi, karena dia pengen sholat di dalam masjid. Sebab pertamanya dia keluar rumah, kemudian dia mau ke masjid, niatnya mau sholat. Cakep apa kagak? Cakep banget. Tapi ini menjadi sebab dia mendapatkan ujian. Kenapa? Fara'a fi tariqihi jariyatan nasraniyatan, maka dia melihat, kemudian dia melihat di jalannya, saat dia jalan menuju ke masjid, ada seorang wanita Nasrani yang cantik. Nah, sebabnya ini dia, sebabnya ini kegoda. Faktutina biha, maka dia diuji dengan wanita itu. Artinya perempuan ini nggak godain lah. Perempuan ini nggak godain, tapi emang kelewat cakep, sehingga dia diuji dengan pada saat melihat wanita cantik itu. Famtana'at alaihi, perempuan itu mencegah darinya. Perempuan itu nggak mau. Dia ngerayu-ngerayu, perempuan itu nggak mau. Berarti bukannya dia ngegodain, tapi justru yang ahli ibadah itu. Faqalat, maka berkata perempuan itu, la atazawwajuka hatta tadkhula fi dini, aku tidak akan menikahimu sehingga kau masuk dalam agamaku. Akhirnya kemudian kata dia, enggak, aku nggak mau, nggak kena rayuan gombalnya, kecuali kau masuk ke dalam agamaku.
Falamma talat al-muddatu, maka tatkala lama itu masa, artinya pada saat itu kelar, dia terus ke masjid. Cuma begitu waktu panjang berganti, dia masih kepikiran apa tuh perempuan, masih kepikiran. Kemudian wazada bihi al-amru jabadathu syahwatuhu, dan bertambahlah kepada orang ulama itu apa satu urusan yang mengajaknya, menguasainya, menarik dia akan syahwatnya. Jadi dia punya keinginan, kebayang terus. Emang begitu Bu, enggak laki enggak perempuan, kalau dia hatinya sudah terpaut punya cinta, kebayang mulu. Betul apa enggak? Dulu, kalau sekarang sih enggak kali, dulu masih muda gitu, kebayang. Betul apa enggak? Iya, kalau kita punya demenan, kalau kita jatuh cinta pasti kebayang. Apalagi zaman dulu belum ada WA, pakai surat. Kalau pakai surat kadang-kadang dulu ditetesin air supaya bilang ini air mataku saat menulis kata-kata untukmu. Padahal bohong banget air ditetesin. Saking pengen menarik perasaan ke perempuan, yang baca kan kena dibohongin. Ya Allah, dia sampai nangis nulis surat. Padahal mah air ditetesin. Kayaknya pengalaman Abi Siro gitu. Waktu ngirim ke Umi Rohaye mana kan zaman dia masih zaman surat. Kalau saya mau udah zaman WA, udah zaman media sosial. Apa yang terjadi kemudian? Summa ghalabat alaihi shiqwatuhu, kemudian mengalahkan orang tersebut shiqwatuhu, kesialannya, kecelakaannya, petakanya. Fa'ajaba ila dzalik, maka dia kemudian menjawab kepada permintaan perempuan tersebut supaya pindah agama. Wa bari'a min dinil hanifiyati, dan dia keluar, melepaskan diri dari agama yang lurus, keluar dari Islam. Begitu dia nggak tahan, biarin dah keluar dari agama, yang penting bisa keterima sama itu wanita. Kebayang nggak Bu, itu kekuatan cinta sampai kayak begitu, sampai agamanya ahli ibadah. Itu kemudian banyak orang yang pada saat kita lihat urusan dunia, mereka sampai lupa dengan urusan akhiratnya. Makanya saya pesan betul buat kita, sering-sering datang ke majlis taklim supaya ada yang ingetin. Ini udah ada parcel aja. Hah? Taruh di meja. Kita disuruh ini. Oh subhanallah, jazakumullah. Ini apa nih? Nangka cempedaki betul. Jazakumullah. Ini emang buat saya, udah GR aja. Enggak usah, ini buat pajangan doang. Tar dulu, kita ngaji dulu. Iya. Nah, kita udah dikasih udahan nggak? Kita beri salam ya udah. Jamaah, saya singkat ceritanya karena udah ada buah-buahan depan saya. Begitu dia datang, falamma shara nasraniyan, tatkala dia udah jadi orang Nasrani, dia penuhi keinginan syarat perempuan itu. Wa kana minhu ma kana, dan adalah dia dalam keadaan Nasrani. Kharajatil mar'atu min khalfis satri, maka itu perempuan keluar dari dalam, keluar dia. Begitu nih orang udah Nasrani, dia keluar dari rumah, dari dalam rumahnya. Wa qalat, dan berkata, ya hada, wahai tuan, la khaira fika, tidak ada kebaikan pada dirimu. Kharajta min dinika alladhi sahibtahu umraka min ajli syahwatin la qadra laha. Engkau telah keluar dari agamamu yang engkau telah bersama agama tersebut sepanjang umurmu, dan engkau keluar min ajli syahwatin la qadra laha, karena alasan syahwat, keinginan yang enggak ada nilainya, enggak ada nilainya dibanding agama. Lakin ana atruku dinan nasraniyah talaban li na'imin la yafna anni tulal abadi fi jiwaril wahidi samadi. Akan tetapi aku meninggalkan agama Nasrani karena menginginkan nikmat yang kekal, yang tidak fana,
sepanjang waktu di sisi Tuhan yang Al-Wahid Samad. Jadi kagetnya kayak apa tahu? Begitu dia ngasih syarat harus masuk agama Nasrani, diturutin ini sama ahli ibadah, dia datang, aku sudah jadi Nasrani. Dia bercerita seperti itu. Justru perempuan itu keluar dan dia bilang, engkau tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Bagaimana mungkin kau keluar dari agama yang kau telah anut sepanjang umurmu gara-gara keinginan untuk mendapati aku? Padahal aku keluar dari agamaku, dari agama Nasrani untuk memperoleh kenikmatan yang kekal. Jadi kebalik, dia pindah jadi agama Nasrani, itu yang laki, yang perempuan memeluk agama Islam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Tidak terbayang bagaimana Allah punya kuasa di balik itu. Yang lakinya jadi Nasrani, yang perempuannya menjadi orang yang muslimah. Dan begitu ditanya, aku ingin mencari karunia kenikmatan yang tidak akan fana, tidak akan sirna sepanjang-panjangnya di sisi Allah. Summa qara'at, kemudian perempuan Nasrani itu langsung baca surah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa'ajaban nasu min amriha, fa'ajaban nasu min amriha. Terbingung-bingung itu manusia dari urusan perkara ini perempuan. Pertama, dia pindah dari agama Nasrani menuju agama Islam, ke agama Islam. Tapi yang kedua adalah ini orang tiba-tiba hafal surat Al-Ikhlas. Kan baru masuk Islam biasanya syahadat aja susah, dibimbing berkali-kali, dia langsung baca surat Al-Ikhlas. Terkagum-kagum manusia. Wa qalu laha, dan bertanya banyak orang kepada perempuan itu, akunti tahfadina hadhihi surata qabla hadha, apakah engkau sudah hafal ini surat Al-Ikhlas sebelum kau masuk agama Islam? Ente udah hafal, jangan-jangan masa begitu masuk Islam langsung hafal Qul huwallahu ahad. Kalau jamaah istana Al-Quran 4 mah bangun tidur juga baca ini surah, hafal. Kalau bangun tidur nih baca qul langsung bunyi. Kenapa? Saking mendarah daging. Mendarah daging namanya itu, menyatu Al-Quran kepada diri kita, termasuk suratul Fatihah. Emang pada mikir kalau disuruh baca suratul Fatihah? Enggak. Karena apa? Karena energi Fatihah telah menyatu dalam tubuh kita. Langsung ingat. Sama ketika kita bahkan ditanya tentang anak kita, nggak pakai mikir, ini namanya siapa? Langsung nyebut. Kecuali udah pikun deh. Kalau pikun beda. Ditanya, apakah engkau telah hafal ini surah sebelum kau masuk Islam? Qalat la wallahi. Kata perempuan itu, enggak, aku enggak hafal Al-Quran sebelumnya, enggak hafal surat Al-Ikhlas sebelumnya. Wallahi, demi Allah, ma'araftuha qat, aku tidak kenal sama sekali dengan surat Al-Ikhlas. Walakin hadar rajul lamma alaha alayya, akan tetapi ini lelaki tatkala terus merajuk ingin mendapatkan aku, dia bilang, ra'aitu fin naumi ka'anni dakhaltun nara, aku bermimpi malamnya. Jadi pada saat lelaki itu bilang, ayo dong aku jadi suamimu, aku akan menjadi membahagiakan engkau, malamnya dia mimpi seakan-akan aku masuk ke dalam neraka. Fa'uridu alayya makani minha, ditampakkan atasku tempatku di dalam neraka. Farta'abtu wa khiftu khawfan syadidan, aku takut dan aku khawatir dengan kekhawatiran yang sangat keras. Faqala li Malik, maka berkata kepadaku Malik, malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Kata malaikat Malik, la takhafi wa la tahzani, wahai perempuan, jangan takut, jangan bersedih. Faqad fidakillahu bihadar rajuli minha, sungguh telah menjadikan tebusan siapa Allah akan dirimu, bihadar rajuli minha, dengan ini lelaki yang pengen jadi suamimu dari panasnya api neraka. Lalu kata malaikat Malik, lu tenang aja,
udah ditukar tebusannya di ulama ini, ahli ibadah ini. Allahumma sallimna. Thumma akhadha biyadi, kemudian memegang Malik akan tanganku, wa adkhalanil jannah, dan memasukkan dia ke dalam surga. Fawajadtu fiha satran maktuban, maka aku mendapatkan di dalam surga ada sebuah tulisan yang ditulis. Faqara'tuhu, dan aku membacanya. Fawajadtu fihi, maka aku mendapatkan pada tulisan itu, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus siapa Allah apa yang dia kehendaki, dan menetapkan siapa Allah apa yang dia kehendaki, dan di sisinya ummul kitab. Summa aqra'ani surat al-ikhlas, kemudian malaikat Malik mengajarkan kepadaku baca surat al-ikhlas. Fa'aqbaltu uraddiduha, maka aku senantiasa mengulang-ulang itu surat al-ikhlas. Tsumman tabahtu wa ana ahfaduha, dan aku terbangun dan aku sudah menghafalnya. Jadi ngafal surat al-ikhlasnya di dalam surga, dalam impiannya, dibimbing, diajarin sama malaikat Malik. Begitu bangun dia mendapatkan dirinya sudah hafal, padahal sebelumnya orang Nasrani. Karena dia mimpi masuk ke dalam neraka, dia ketakutan, dan kemudian malaikat Malik mengajarkan dia untuk membaca surat al-ikhlas setelah dimasukkan ke dalam surga. Qala al-Hasan, berkata Hasan, fa aslamatil mar'ah, maka menjadi Islamlah itu perempuan. Qutila syekhu ala riddatihi nasraniyan, dan dibunuhlah tuan syekh itu atas kemurtadanannya sebagai orang Nasrani. Jadi sebab dia diseret karena murtad. Perempuan ini justru Allah selamatkan. Apa hikmahnya? Paling tidak ada dua. Paling tidak ada dua. Pertama, betapa Allah punya kuasa tidak pernah terduga, supaya kita terus punya harapan. Kedua, bagaimana Allah membalikkan keadaan seorang wanita yang tidak pernah menyembahnya, tapi Allah masih kasih hidayah lewat mimpi, dan dia akhirnya menjadi orang yang memeluk agama Islam. Maka bersyukurlah bila kita berada di tempat ini. Yang berdosa, Allah kasih kesempatan dengan sifat Rahman Rahimnya, itu adalah sebuah harapan. Tetapi sesuatu yang harus kita waspadai, ada seorang ulama yang matinya su'ul khatimah. Maka mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ibu itu puncaknya. Di dunia suka atau tidak suka pasti kita tinggalkan. Makanya tadi disampaikan oleh Abi Siraj, ini lihat perempuan dalam impian melihat siksa api neraka, kemudian dia segera menjadi orang yang ketakutan dan bertaubat. Apalagi kita yang sudah diceritain dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal narullahil allati tattali'u 'alal innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin. Semoga Allah bebaskan kita dari siksa neraka. Nggak kebayang ibu, nggak kebayang percikan minyak saat goreng ikan aja berasa panas. Apalagi buat ibu-ibu yang udah terbiasa. Kita aja nih, apa yang namanya yang laki-laki gitu, yang katanya punya kekuatan lebih, lempangan minyak menyerah sama ibu-ibu. Nyerah. Kalau ibu-ibu goreng biasa, kalau kita dari jauh begini ngaduknya. Jadi karena nggak biasa ngeri. Kalau ibu-ibu mah kadang-kadang nggak sabar, ikan dibaliknya ke tangan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita menyembah Allah dan mendapatkan ridhonya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan jaza, jazakumullah khairan jaza, jazakumullah khairan katsiran. Oke, ucapan terima kasih daripada jamaah Majelis Taklim Harapan Rodatul Hikmah atas jasa baik dan ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantarkan kita menjadi orang yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal. Maka dari ini jamaah sekalian, ini sebuah buat Kiai dan doain Kiai bentar kita doain Kiai, di doain biar tambah sehat Kiai ya, biar tambah seger, terus bermanfaat ilmunya, dan juga doain saya biar terus bisa berdakwah lebih maksimal lagi. Dan doain ini Kiai lagi sedang berjuang di Istana 6, lagi membangun masjid biar semua hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran sebab baktinya di jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW di hari guru yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ijabah. Ya Rabbana ya ilahana bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai atas segala lebih baiknya sampai sekarang ini, terutama saya yang sudah didampingin oleh AB dari awal berjumpa sampai sekarang ini. Tidak ada jasa yang lebih baik yang saya berikan kepada beliau, melainkan mohon keikhlasan dan keridoannya. Mudah-mudahan ini semua ini menjadi amal soleh AB, dan mudah-mudahan akan dibalas dengan balasan yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Jadi doain Bu biar semuanya terus pada sehat, biar panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, baca doa, mudah-mudahan kita kumpul di majelis ini pada waktunya kita kumpul di surganya Allah. Biar kita bareng-bareng nanti di yaumil kiamat di bawah bendera baginda Rasulullah. Ada bendera-bendera, di antaranya adalah bendera Istana Al-Quran Rodatul Hikmah. Kita bareng-bareng mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Hajat kita semoga Allah kabul semuanya, Allah terima. Kemudahan akan kita dapatkan kebahagiaan dunia akhirat buat kita dan semua anak keturunan kita. Mulia dunia akhirat buat kita dan semua anak keturunan kita. Ya Rabbana bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ya Allah barik hadzal ma'ad ya Rabbana wa man fihi wa ma fihi. Ya Rabbana barik hadzal ma'ad ya Allah wa man fihi wa ma fihi. Ya Allah barik hadzal ma'ad wa man fihi wa ma fihi. Ya dzal jalali wal ikram. Sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, terima kasih atas surprise-nya, hadiahnya, karena bersama ibu-ibu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya.
Terakhir ngegombal juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah hasanal jazakumullah khairan katsira kepada ibu yang sudah berpartisipasi berjuang terus di sana perang, mudah-mudahan di hari mulia ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Bang Chanur.